kasih sudah bergabung di Ruang Berbagi episode 14. Jadi seperti yang teman-teman tahu juga, di Ruang Berbagi ini kita akan ngobrol segala sesuatu terkait HKSR, hak kesehatan seksual dan reproduksi, dan isu-isu lain di seputar itu. Nah, sore hari ini, seperti poster yang sudah teman-teman terima, akan ada Kakak Karen yang akan memberikan informasi mengenai terapeutik fotografi. Nah, apa sih sebenarnya terapeutik fotografi? Aku pun juga baru dengar ketika baru kenal sama Karen ya. Jadi sedikit background dulu nih tentang Karen. Jadi Karen ini berlatar belakang pendidikan S1 Psikologi, kemudian S2 Psikologi Sosial Kesehatan, dan fotojurnalistik. Nah, Karen ini juga mendirikan Guerrari Gallery dan menekuni terapeutik fotografi menggunakan foto sebagai medium eksplorasi diri. Oke, sekarang ruang ini kuberikan kepada Karen. Silahkan kamu boleh mulai sesinya. Oke, terima kasih Igna. Terima kasih teman-teman yang udah bergabung. Sebelum kita masuk ke bahasan kita sore hari ini terkait fotografi terapeutik, aku mau perkenalin diri dulu. Jadi aku share screen ya. Ini aku waktu kecil, jadi aku mau perkenalin diri. Tadi seperti yang udah disebut sama Igna juga, bahwa latar belakangku S1 Psikologi di Universitas Pelita Harapan dan S2 Psikologi Sosial Kesehatan di Atmajaya. Jadi gimana sih pertama kalinya aku berhubungan dengan fotografi itu sendiri? Jadi waktu kecil tuh mamaku bekerja di rumah juga. Dia mendirikan sebuah agensi model dan jadi dari situ aku bisa ngeliat tuh dia suka foto-foto model dulu pakai kamera zaman dulu, dan waktu kecil aku dikasih kamera film Fujifilm gitu. Jadi dari kecil aku juga udah melihat bahwa kamera itu itu menurut aku tuh keren banget gitu, kayak dia bisa merekam momen dan waktu dan memori di masa lalu. Nah, akhirnya aku penasaran gitu terkait foto ini, dan akhirnya tahun 2010 aku ikutan kursus fotojurnalistik di Galeri Fotojurnalistik Antara, yang mana hasil pamerannya itu yang mana hasil dari kursus itu adalah membuat suatu foto story. Dan waktu itu aku mengangkat soal bagaimana kehidupan anak-anak jalanan yang tidur, main, makan di jalanan. Dan akhirnya itu pameran bersama dengan teman-teman seangkatan. Nah, jadi kenapa aku ambil psikologi? Karena aku tertarik dengan manusia, bagaimana interaksi mereka, bagaimana perilaku mereka menyikapi suatu keadaan. Dan aku berpikir gitu bahwa aku pengen menggabungkan kedua hal itu. Nah, ini di galeriku tadi. Nah, aku pengen menggabungkan kedua hal itu melebur jadi satu, yaitu terapeutik fotografi. Nah, akhirnya tahun 2014, aku sama rekanku, Andi Arstiadi, kita mendirikan Guerrari Gallery yang terletak di Pasar Santa. Jadi bagaimana kita mengemas semua kisah personal melalui medium visual menjadi buku foto. Jadi sesuai tagline kita ya, personal story for you, bagaimana kita menyajikan foto-foto personal itu yang mana di-capture oleh orang-orang atau fotografer amatir. Jadi kita memberikan tempat untuk semua orang bisa berkarya dan bercerita gitu. Tak terkecuali apapun latar belakangnya, tekniknya gitu. Yang penting dia bisa sharing kehidupan personalnya, dan itu juga bisa menginspirasi banyak orang. Nah, tapi aku juga sekarang full time di ASEAN Foundation, yaitu ya mengurus bagaimana meningkatkan awareness tentang Asia Tenggara atau ASEAN itu sendiri. Oke, jadi masuk ke fotografi terapeutik. Yang tadi aku sebut bahwa aku tertarik manusia. Aku tertarik bagaimana mereka itu menyikapi suatu keadaan tentang suatu hal, tapi hasilnya tuh beda-beda gitu. Dan aku bukan tipe orang yang bisa istilahnya
aku bukan tipe orang yang bisa menjelaskan sesuatu dengan kata-kata secara lancar. Waktu dulu. Jadi dulu aku juga orangnya gagap. Jadi aku mencari bagaimana ya ada medium lain yang mana aku bisa mengeksplorasi atau mengungkapkan apa yang jadi perasaan atau emosiku gitu. Akhirnya melalui medium visual inilah salah satu caranya. Nah, kalau kita mau tahu tentang sejarah penggunaan foto itu sendirilah dalam terapi. Jadi waktu pada tahun sekitar 1850-an ada namanya Hugh Wells Diamond, dia pelopor fotografi psikiatris gitu. Nah, dia saat itu bekerja di salah satu rumah sakit jiwa Surrey di Inggris, dan selama dia mendampingi beberapa pasien yang itu adalah di unit perempuan, bangsal perempuan, dia mencoba untuk mendokumentasikan dan setiap pasiennya. Nah, kegantikah presentasiku? Yap, sudah terganti. Ya. Oke, jadi dia melihat bahwa mengungkap karakter melalui penampilan fisik seseorang gitu. Jadi ketika dia memotret pasien ini, nah dia juga akhirnya menyodorkan hasilnya ke pasien ini untuk memperlihatkan bahwa bagaimana orang di sekitar itu melihat pasien itu, sehingga pasien itu pun juga memahami bagaimana dia melihat dirinya sendiri. Nah, jadi dia menggunakan foto untuk merekam pasien perempuan di tempat dia bekerja, dan dia menggunakan itu untuk istilahnya meningkatkan kesejahteraan pasien itu sendiri. Jadi akhirnya hasilnya itu dia berikan ke ada namanya Royal Society Photography di Inggris untuk memperlihatkan hasil kayak penelitiannya dia bahwa ciri-ciri penyakit atau gangguan jiwa pada seseorang itu bisa terlihat dari penampilannya. Nah, sejak saat itu penggunaan foto untuk istilahnya meningkatkan kesejahteraan orang atau terapi diri itu akhirnya digunakan. Bisa kelihatan dari misalnya setelah Perang Dunia Kedua gitu. Prajurit yang pulih dari cedera atau trauma itu menggunakan fotografi untuk rekreasi dan ada manfaatnya untuk penyembuhan diri itu sendiri. Lalu fotografi juga digunakan di rumah sakit sipil untuk membantu pemulihan penyakit fisik dan kejiwaan, dan juga bermacam pasien seperti penyandang cacat atau seseorang yang menghadapi penyakit terminal. Nah, untuk dasarnya ini sendiri aku mengambil ada salah satu teori namanya Roland Barthes gitu. Dia itu seorang filsuf dan somatik apa namanya? Sebentar. Dia adalah filsuf yang memaparkan bahwa semiotik maksudnya. Dia mengakui bahwa kekuatan visual sendiri itu memiliki daya tarik bagi setiap orang. Oke, ada dua hal. Yang satu studium, dan yang kedua adalah punctum itu sendiri. Punctum atau ya. Nah, studium ini adalah jadi kayak elemen foto yang menarik seseorang dan sehingga pemirsa itu langsung tahu yang lihat itu apa sih yang terjadi dalam gambar, karena hal ini melibatkan misalnya ada pesan-pesan budaya sendiri yang akhirnya cepat dipahami oleh orang yang melihat gitu untuk memahami suatu gambar itu. Nah, tapi jika reaksi kita lebih dalam lagi gitu dalam melihat gambar, itu akan beralih ke punctum itu sendiri. Yang kedua, yaitu memicu memori atau mungkin mengingatkan kita pada memori di masa lalu.
Jadi respon emosionalnya itu akan berbeda karena pastinya pengetahuan dan pengalaman setiap orang juga berbeda. Nah, kadang-kadang respon emosi seseorang itu sulit diprediksi gitu. Jadi itulah yang dipaparkan oleh Barthes bahwa kekuatan foto tidak hanya memberikan informasi tapi juga membangkitkan emosi seseorang. Nah, hal ini aku akhirnya kepikiran gitu. Waktu mengerjakan tesis, aku bekerja sama dengan anak dengan kanker gitu. Jadi bagaimana aku menggunakan medium foto untuk mengeksplorasi rasa, emosi, harapan para remaja dengan kanker. Jadi waktu aku mengerjakan penelitianku tentang bagaimana emosi foto itu bisa menggunakan untuk merepresentasikan emosi remaja dengan kanker. Jadi aku punya stok foto banyak banget. Terus aku print dan akhirnya aku coba berikan kepada mereka. Mereka harus memilih foto-foto mana yang mereka suka dan tidak suka, dan bisa dikasih alasannya seperti apa gitu, kenapa mereka memilih foto itu. Jadi kayak dari tumpukan foto gitu, mereka memilih beberapa foto aja. Nah, salah satunya foto ini. Kelihatan nggak fotonya? Halo? Ya, kelihatan ada 3 anak naik di satu sepeda. Oke. Iya, Kak. Nah, coba aku tanya, kayak ketika ketika salah satu anak ini mengambil foto ini, aku melihat bahwa di sini ada kesamaan usia di foto ini dan anak tersebut. Dan kenapa itu akhirnya dia memilih foto ini gitu. Tapi yang lebih dalam lagi adalah ketika aku tanya, maksudnya kenapa sih, apa yang kamu rasakan gitu ketika melihat foto ini? Dia bilang ya aku senang gitu ngeliat anak-anak ini gitu, mereka bisa bermain bebas di luar, tapi ya aku nggak bisa gitu karena perawatan yang harus dia jalanin mengharuskan dia untuk tetap berdiam diri di rumah dan kurang bisa bermain bebas seperti anak-anak dalam sepeda ini, dalam foto ini. Nah, itu kalau jawaban dari salah satu anak tersebut, gitu, anak dengan kanker. Kalau aku tanya Igna gitu, ketika kamu melihat foto ini, kira-kira apa sih perasaan atau emosi yang muncul ketika kamu melihat foto ini? Kalau aku ya happy karena kelihatannya ya mereka melakukan apa yang anak-anak lakukan, bermain. Oke, atau hal ini mengingatkan sesuatu nggak ketika kamu di masa kecil, pengalaman personal yang itu membekas di pikiranmu sampai sekarang? Mungkin yang teringat adalah justru aku waktu kecil tidak punya kesempatan untuk bermain seperti anak-anak ini, jadi aku senang melihat mereka bisa mendapatkan hak mereka sebagai anak, bermain di luar sama teman-teman. Oke, kalau mau bertanya lebih jauh lagi, kenapa kamu sampai nggak bisa mendapatkan kesempatan untuk bermain itu? Karena kebetulan aku sakit-sakitan waktu kecil, jadi aku harus stay di rumah. Terus orang tua tuh kayak selalu mendoktrin bahwa luar rumah adalah tempat yang berbahaya. Jadi kemudian itulah yang membuatku tidak punya kenangan masa kecil tentang bermain di luar. Iya, nah itu salah satu hal yang kayak aku coba explore gitu. Hal-hal yang menyangkut memori dan perasaan di masa lalu. Yang mungkin hal-hal itu juga dia belum pernah ungkapkan sebelumnya kepada orang-orang terdekatnya. Nah, kalau aku pribadi misalnya kalau ngelihat foto ini mengingatkan aku waktu kecil gitu. Aku dulu tipe anak yang suka keluyuran main di luar, main sepeda gitu. Dulu rumahnya tuh ngontrak di gang kecil, jadi dengan sepeda roda 3 kemana-mana gitu. Tapi pada akhir satu masa aku harus belajar sepeda roda 2. Dan itu aku jatuh berkali-kali gitu.
Dan sampai titik kayak, oke, ini semua lutut udah luka-luka, terus aku nggak bisa-bisa. Dan pada akhirnya aku belajar lagi naik sepeda, tapi dengan jalan turunan. Jalan turunan yang akhirnya bisa, dan akhirnya aku bisa naik sepeda gitu. Akhirnya ketika aku bisa naik sepeda roda 2 gitu, itu memberikan aku rasa kebebasan. Jadi aku merasakan ketika kita punya skill atau mempunyai keahlian tertentu gitu, itu membebaskan kita untuk kita bisa mengontrol diri kita dan melakukan apa yang mau kita lakukan gitu. Dan itu memberikan insight di diriku juga pada akhirnya. Nah, lanjut lagi. Ini presentasiku masih kelihatan kah? Ya, kelihatan fototerapi or therapeutic photography. Iya, jadi memang aku di sini sumbernya adalah Judy Weiser. Judy Weiser itu dia seorang warga negara Kanada, dan jadi aku belajar banyak juga dari referensi dan literatur yang dia tulis, bahwa memang ada dua hal gitu. Orang bertanya, apa bedanya terapeutik fotografi dan terapi foto gitu. Memang ini memang ada garis tipis antara kedua hal ini gitu. Tetapi memang dalam fototerapi itu diperlukan adanya sesi konseling atau terapi formal yang istilahnya yang profesional, seperti dia psikoterapis atau seorang psikolog gitu. Dan sedangkan untuk terapeutik fotografi itu sendiri memang mengacu pada kegiatan foto yang diprakarsai oleh diri sendiri atau dilakukan berkelompok, yang mana bisa tidak adanya kehadiran dari konselor atau psikolog atau tenaga profesional itu. Nah, tapi ini sama-sama unik gitu, maksudnya bahwa dalam kedua hal ini ada perdebatan lainnya atau ada masukan lainnya bahwa tetap dibutuhkan tenaga profesional mendampingi. Kenapa? Karena dalam menggali atau melakukan hal ini dibutuhkan adanya seperti kemampuan untuk konseling ya, atau pendampingan psikologis itu sendiri. Oke. Nah, jadi untuk fotografi terapeutik ini memang manfaatnya adalah bagaimana kita mencoba untuk meningkatkan pengetahuan diri, hubungan, lalu misalnya adanya konflik dalam diri. Jadi memang lebih personal dan untuk mengeksplorasi emosi dan harapan seseorang. Nah, kalau dalam terapi foto memang simpelnya adalah fotografi itu yang digunakan pada saat terapi berlangsung. Sementara terapeutik fotografi adalah fotografi itu sendirilah sebagai terapinya. Dan memang tujuannya untuk sama-sama meningkatkan kesejahteraan diri pastinya. Nah, selanjutnya, Karen, aku boleh sambil nanya sekalian nggak? Boleh. Nah, tadi kan kamu bilang bahwa tujuannya adalah fotografi itu sendiri untuk tujuan terapi. Nah, berarti sebenarnya kalau misalnya ternyata ada kebutuhan lebih lanjut lagi, siapa tahu misalnya ternyata kayak tadi ya, kayak kamu nunjukin foto, lalu kemudian ternyata tuh memantik memori-memori masa kecil gitu. Kalau misalnya ternyata ada kebutuhan lebih lanjut, bahwa oh ternyata anak ini butuh konseling nih, itu berarti bisa ditemukan ya dari proses terapeutik fotografi ini. Iya, bisa banget. Jadi aku juga mau share soal yang kemarin aku lakukan pendampingan remaja pada remaja yang terkena dampak bencana alam di Pasigala, Palu Sigi dan Donggala. Nanti mungkin aku bisa share dalam bukunya, tapi nanti setelah Anggi sama Roja share. Jadi bagaimana aku menemukan hal baru gitu
pas aku datang ke sana gitu ke Palu untuk melakukan workshop, fasilitasi workshop, aku kira mereka akan bercerita gitu soal dampak yang mereka alamin. Ternyata ketika mereka udah hunting, lalu mereka memilih-milih foto yang mereka tertarik, mereka lebih menceritakan foto-foto jauh sebelum bencana itu terjadi. Malahan terkait tentang konflik dalam keluarga, bagaimana mereka menilai ulang gitu arti sebuah keluarga, dan bahwa keluarga inti mereka ya adalah teman-teman mereka sendiri gitu yang lebih dekat dibandingin keluarga mereka. Mungkin karena adanya keterpisahan dengan orang tua. Yang saya temukan banyak banyak nilai yang terkandung dalam foto tersebut. Nah, memang itu mungkin ada beberapa hal yang belum diselesaikan gitu di masa lalu, dan itu malah menjadi temuan yang perlu ditindaklanjutin lebih lanjut. Iya. Perlu ada pendampingan psikologis dari psikolog atau konselor profesional gitu. Nah, kalau saya sendiri kan saya memang Magister Sains Psikologi Sosial Kesehatan, jadi lebih ke ilmuwan psikologi, ke pendampingan psikologis, tapi akan berbeda dengan misalnya seorang psikolog yang udah bersertifikasi, dia mempunyai sesi-sesi terapi sendiri gitu dalam menangani kebutuhan mentalnya. Begitu. Nah, dalam terapi fotografi ini juga setiap partisipan itu didorong untuk adanya dialog atau cerita gitu, yang mana akhirnya bisa membangun ikatan atau komunikasi di antara mereka gitu. Makanya ketika kemarin pas teman-teman di Pasigala bercerita gitu, menceritakan hal-hal personal, nah teman-teman yang lain akhirnya turut memberikan hal-hal positif atau jadi support system di antara mereka untuk saling mendukung gitu. Jadi kayak sebenarnya apa yang diceritakan itu juga dirasakan oleh teman-teman lainnya terkait konflik keluarga, dan akhirnya mereka paham bahwa mereka itu tidak sendiri, dan akhirnya terjadilah suatu support system yang positif ketika sesi pendampingan itu berlangsung. Nah, kalau dalam terapeutik fotografi ini sendiri, aku merasakan ya bahwa memang ini lebih ke person centered atau client centered. Kalau dalam pendekatan counseling itu ada namanya person centered. Nah, jadi bagaimana terapis itu berfokus pada pemikiran klien itu. Jadi mengikuti apa yang diceritakan, apa yang mau dilakukan klien gitu. Dan si konselor sendiri memperlihatkan adanya empati dan apa ya, mendukung, jadi menciptakan suasana yang suportif gitu ketika kliennya menceritakan suatu permasalahan. Nah, jadi ketika kemarin saya mendampingi teman-teman remaja di IHAP Kupang sama PKBI Jawa Tengah. Jadi sebelum memulai sesi, saya menerapkan ada namanya aturan dasar gitu. Jadi selama workshop ini berlangsung dan selama asistensi itu berlangsung, saya menginfokan bahwa semua foto itu istilahnya tidak ada yang jelek atau salah. Semua foto yang diambil itu istilah benar adanya karena itu merupakan pendapat personal teman-teman gitu. Dan tidak ada yang jelek gitu, walaupun mungkin komposisinya mungkin bisa lebih baik lagi, tapi kita meminta untuk teman-teman menghargai foto yang teman-teman lainnya ambil. Nah, supaya untuk menciptakan suasana yang nyaman dan aman setiap orang untuk mau bercerita. Nah, apa sih outcome dari fotografi terapeutik ini? Pastinya kan kalau dari semua cerita itu kita bisa mengambil ada empat kategori lah. 4 kategori itu apakah untuk seseorang bisa mengekspresikan dirinya dan dia paham bahwa dia mempunyai kontrol atas dirinya,
gitu, atau untuk meningkatkan efikasi diri gitu, untuk mengeksplorasi seberapa bermanfaatnya diri kita sendiri untuk dalam menghadapi suatu situasi, dalam hal kompetensi diri atau dalam menghadapi suatu tantangan atau rintangan. Nah, self efficacy itu dan yang ketiga itu adalah bagaimana meningkatkan self esteem. Jadi bagaimana seseorang itu meningkatkan penghargaan terhadap dirinya sendiri gitu, nilai personal seseorang akan dirinya. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana foto sebagai medium untuk penguatan dan resiliensi diri. Nah, pastinya gitu ketika dalam penguatan resiliensi diri itu kita mendorong untuk adanya pemerataan dalam partisipasi sebuah kelompok dan keterbukaan. Dan ini fungsinya untuk mengadvokasi suatu isu. Itu. Jadi di sini saya juga tekankan untuk teman-teman gitu. Dalam kemarin melakukan pendampingan kepada teman-teman remaja di IHAP dan Kupang, IHAP Kupang dan PKBU Jawa Tengah, saya juga menjelaskan soal namanya gender based analysis plus. Jadi bagaimana suatu isu HKSR itu berkelindan dengan isu-isu lainnya yang terkait geografis atau disabilitas, agama, dan lain-lainnya. Jadi ternyata isu HKSR itu pasti ada banyak faktor yang mempengaruhi seseorang bisa berperilaku dan berpikiran terkait suatu hal. Nah, ini beberapa referensi yang mungkin teman-teman nanti bisa cek atau lihat. Nah, setelah ini di sini ada Anggi sama Roja. Anggi itu adalah teman remaja dari IHAP Kupang. Dia akan share tentang foto-foto yang telah diambil dan dia akan menceritakannya. Dan juga ada Anggi dari remaja dari PKB Jawa Tengah yang juga akan share nantinya. Nah, mungkin Ikna ini Anggi bisa share sekarang. Oke, boleh. Silakan mau Anggi dulu atau Roja? Halo Anggi. Halo. Ya. Kedengaran nggak, Kak? Sudah kedengaran dengan baik suaranya. Silakan, kamu mungkin bisa share kemarin gimana sih prosesnya dengan Karen untuk melakukan fotografi terapeutik ini. Dan apa yang kamu rasa kamu dapatkan dari proses itu. Oke, jadi waktu itu pertama kalinya ya. Pertama kali aku ikut gitu. Selama ini kan kayak hanya ikut tapi maksudnya menyaksikan aja, tapi aku nggak pernah belajar tentang itu. Kemudian pas sesi workshop sama Kak Karen itu, aku kayak, oh iya juga ya, oh benar juga ya, kayak gitu sih. Lebih kepada kayak gitu, soalnya selama ini aku suka foto, aku memang dari dulu suka foto, dan ternyata bahwa setelah aku berbagi dengan Kak Karen sama teman-teman yang lain, aku mendapati bahwa ternyata foto-foto yang kita ambil itu sangat mencerminkan diri kita ya. Kayak ada sesuatu gitu. Kenapa sih kita bisa ngambil foto itu gitu? Ternyata bahwa foto itu memberikan makna kepada kita. Itu aku sebutnya kayak cerminan diri gitu. Di saat aku mengambil foto, kebanyakan foto yang aku ambil itu adalah foto pohon. Aku sama sekali nggak sadar kenapa aku suka banget sih foto itu. Ternyata ikut sesi sama Kak Karen itu, aku belajarnya banyak. Aku jadi lebih dalam gitu. Dan setelah aku lihat kembali foto-fotoku, aku sadar bahwa aku itu ingin tumbuh kuat seperti pohon. Aku ingin jadi rumah bagi hewan-hewan. Pokoknya aku ingin menjadi ruang aman bagi semua. Dan dari workshop tersebut sama Kak Karen, yang aku dapat juga bahwa itu adalah satu proses penyembuhan ya di situ.
kita seperti bercerita apa yang kita dapat dari foto tersebut, dan kaitannya dengan diri kita itu sangat kuat banget. Aku rasa banget kuatnya itu seperti apa, karena dari foto-foto tersebut itu aku bisa menggali lagi lebih dalam tentang diri aku. Oh, jadi ini ya yang selama ini aku nggak mau ceritakan ke orang lain gitu. Kayak gitu-gitu sih. Mungkin Anggi bisa sharing beberapa fotonya. Jadi pas kamu menunjukkan, kamu bisa presentasikan itu terkait apa. Oke. Anggi bisa ini nggak ya? Bisa share fotonya nggak? Gimana ya? Share screen. Itu di tengah-tengah ada tulisan share yang warnanya hijau, itu kamu klik. Terus setelah itu nanti kamu bisa pilih fotonya. Atau kalau Karen punya fotonya Anggi, boleh dibantu untuk ditampilkan, nanti Anggi bisa jelasin. Oke. Anggi, kamu mau kasih tunjuk foto yang mana nih? Bentar, mana ya? Oke, mungkin sambil Karen sambil nyari fotonya juga, berarti sedikit mengomentari dari tadi gimana Anggi bercerita. Justru sebenarnya foto ini bisa jadi medium orang untuk bisa bercerita sesuatu yang nggak pernah dia ceritakan ya, Karen? Ya, itu sih aku yang dapat dari beberapa teman-teman. Jadi bagaimana men-trigger orang-orang untuk, oh selama ini tuh kayak Anggi pernah sharing cerita gitu. Ternyata memang dia mendapatkan isu HKSR gitu, tapi dia juga ternyata dia masih malu untuk mengungkapkan terkait HKSR itu sendiri, Anggi. Betul sekali. Oh, Karen udah dapat fotonya ya? Ini aku lagi buka. Sebentar. Nah, mungkin sambil cerita juga, karena ini sangat personal, jadi nggak semua teman-teman itu mau bercerita pada saat workshop berlangsung. Malahan ada beberapa yang mungkin pas asistensi, Kak, aku jadinya fotoku seperti ini ya, lebih ke personal gitu. Karena mungkin memang masih belum nyaman untuk bercerita, jadi dia juga belum mau mengungkapkan. Makanya jadi penting ketika dalam melakukan workshop ini, sebenarnya perlu ukuran pesertanya, maksudnya jumlahnya itu nggak terlalu banyak. Mungkin kayak maksimal 6 tuh memang sudah cukup, supaya mereka nyaman untuk bercerita. Nah, salah satu Dede gitu, harusnya Dede dari PKBI Jawa Tengah. Dia sebenarnya mau presentasi juga gitu, tapi karena pulang kampung jadi terbatas koneksi internet. Nah, Dede itu aku temukan menarik. Maksudnya ketika pas sesi fasilitasi workshop ini berlangsung, dia menceritakan hal lain gitu tentang peran gender antara perempuan dan laki-laki. Dan ketika aku menanyakan untuk kisah personalnya, dia nggak mau gitu. Dan akhirnya pas asistensi, tiba-tiba dia ngalir gitu aja, kayak motret-motret, ini loh Kak, aku udah potret hal yang baru, dan ini cerita-ceritanya, dan ceritanya itu sangat, menurut aku, wow gitu, aku nggak nyangka. Akhirnya dia berani bercerita hal tersebut. Oke, sudah kelihatan kah? Ya. Oke, Anggi, kamu mau menceritakan foto yang mana? Yang itu Kak, yang 7979 itu. Oh, ini? Iya. Oke. Jadi foto ini itu waktu aku potret itu yang gambarin, yang kasih tahu banget kalau aku itu orangnya seperti ini. Nah, jadi selama ini aku itu waktu pacaran, pokoknya waktu dekat sama laki-laki itu, aku selalu membatasi diri. Aku selalu menurunkan niatku untuk memberitahu ke laki-laki itu kalau aku sukanya yang seperti ini nih. Aku maunya yang seperti ini.
Tapi sekali lagi karena aku merasa bahwa perempuan tidak harusnya seperti itu, jadi aku malu, aku tidak bilang apa-apa. Nah, kebanyakan orang itu bakal, aku nggak tahu ya, tapi kalau untuk aku sendiri, aku ngerasa bahwa lingkunganku itu buat aku untuk, kamu itu perempuan, kamu nggak boleh nunjukin hasrat seksualmu, kamu nggak boleh nunjukin kesukaanmu gitu, kamu itu diam-diam aja gitu, itu tugasnya laki-laki. Nah, setelah aku lihat foto ini, ternyata aku suka sekali sama sentuhan, tapi ini aku nggak dapatkan karena aku nggak mau terbuka gitu. Aku nggak pernah mau membuka diri karena aku takut. Ini nih kayaknya bukan aku, ini bukan perempuan. Perempuan itu harusnya tunggu saja gitu, tunggu saja waktunya. Itu kayak apa ya? Kayak urusan itu tuh urusan laki-laki. Perempuan nggak punya hak untuk itu. Nah, gara-gara itu, padahal aku itu punya fantasi gitu, punya keinginan yang besar bahwa aku pengen jadinya seperti ini, tapi tidak, karena aku mengurungkan niatku itu. Juga dari foto ini itu aku melihat bahwa aku ini ingin menjelajahi gitu, aku ingin menjelajahi diriku, tubuhku, seperti itu dengan tangan-tanganku. Tapi kayak nggak bisa aja, kayak, oh ini perempuan nggak boleh nih kayak gini. Ini nggak normal banget. Dan itu aku dapati di hampir semua gitu. Kayak bilang bahwa perempuan itu ya, kamu hasil seksualmu itu bukan, kamu nggak boleh nunjukin. Kalau kamu nunjukin, kamu nanti sebentar dibilang kamu gatel ya, kayak gitu. Atau gimana ya, kayak perempuan itu untuk urusan seksual, kamu nggak boleh ngomong, kamu nggak boleh mengutarakan. Itu semua itu harus dari laki-laki. Nah, jadi aku itu sampai akhirnya dalam hubungan itu aku ikut saja gitu. Kayak aku nggak bisa mengungkapkan apa sih yang aku mau, kayak gitu. Kalau laki-laki bilang ini ya ikut aja, kalau mau begini ya ikut aja. Tapi untuk dari diriku sendiri itu nggak ada sama sekali keinginan untuk bilang, karena aku memang sudah dikelilingi oleh pendapat-pendapat, oleh omongan-omongan bahwa kalau kamu nunjukin itu kamu perempuan yang tidak baik-baik, kamu perempuan yang nakal, kayak gitu. Dan ternyata bahwa aku mendapati di seluruh ya, hampir di semua tempat, bahwa perempuan memang nggak punya hak untuk berbicara tentang itu, nggak punya hak. Oke, bahwa laki-laki boleh menilai seperti apa tubuh kita gitu. Orang-orang boleh menilai seperti apa tubuh kita. Kita itu hanya kayak satu urusan yang jadi milik orang gitu, bukan milik kita lagi. Di sini juga aku mau bilang bahwa kayak orang-orang juga, pendapat orang-orang tentang diriku kayak pinggulmu itu terlalu kecil, nanti kamu nggak bisa hamil, nggak bisa itu, kamu harus naikin badanmu, atau badanmu itu kurus, tapi kalau nanti hubungan seksualnya kamu nggak bakal rasa apa-apa gitu, atau kamu tidak mau ini membesarkan payudaramu. Nah, aku lihat semua keliaran itu di sekelilingku gitu, aku dapatkan langsung. Dan dari foto ini aku lihat kayak aku itu sebenarnya mau mendalami, aku itu sebenarnya mau bebas, aku itu sebenarnya mau lebih dalam lagi, tapi itu susah sekali masih susah banget untuk aku terima, karena selama ini memang aku terpapar informasi yang seperti itu. Nah, ternyata aku juga dapatkan bahwa orang-orang itu menekan hasrat seksualnya perempuan. Kita tahu bahwa ada sunat perempuan, bahwa perempuan itu kamu harus bisa menjaga diri dengan cara kamu harus bisa tidak menunjukkan hasrat seksualmu, kayak gitu. Dan itu jadinya seperti teman-teman saya banyak yang hamil gitu, terus yang disalahkan itu bukan laki-lakinya, yang disalahkan itu si perempuannya. Kamu kan yang gatal, kamu kan yang pasti goda-goda gitu. Jadi itu semua langsung
datang kepada aku itu saat aku lihat foto ini. Dan juga di mana bahwa dari foto ini aku menemukan bahwa karena tidak ada orang yang mau mengakui bahwa hasrat seksual itu setiap orang sama, karena itu adalah satu kebutuhan dalam diri, akhirnya bahwa di saat terjadi pelecehan, di saat terjadi pemerkosaan yang dilakukan oleh perempuan kepada laki-laki, maka laki-laki nggak berani speak up. Kenapa? Karena mereka akan merasa bahwa mereka nggak, mereka kalah gitu. Sebenarnya ini aku, bukan perempuan yang harus kayak gini. Akhirnya mereka nggak berani speak up. Jadi di sini aku berusaha melihat itu ada dua tangan yang beda. Aku melihat bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama tidak diuntungkan dalam hal ini. Jadi dari diriku sampai kepada aku melihat secara keseluruhan yang ada di lingkungan gitu. Dan juga dari sini aku hanya mau bilang bahwa foto ini membuat aku berpikir bahwa kebebasan itu sebenarnya ada sih. Aku bisa menggapai itu, pokoknya aku bisa aja menggapai kebebasan itu. Tapi lagi-lagi masih butuh perjuangan kayak gitu sih. Ini salah satu foto yang sangat malu aku ceritakan, jadi pasti kurang itu ya. Karena foto satu lagi yang ada yang goa itu apa namanya? Oh ya. Satu lagi yang mau kamu ceritakan sebentar. Itu sih kalau yang mana? Yang di samping goa itu ya Kak. Ini. Jadi yang 7916 79. Oh iya. Ini. Iya Kak. Iya di sampingnya lagi. Oke. Ini. Oke. Iya. Nah, kalau foto ini aku itu aku lama ya nulisnya karena aku malu. Aku malu banget untuk mengutarakan apa sih yang aku lihat di situ sampai akhirnya aku berhasil ngomong. Kalau yang aku lihat itu adalah vagina, aku lihat itu adalah miliknya perempuan. Aku lihat vagina di situ, tapi aku malu sekali buat ngomong. Dan sekarang aku berhasil. Jadi aku akhirnya bisa gitu. Padahal ini isu yang aku udah terpapar isu. Sudah 1 tahun aku belajar. Tapi ternyata aku masih malu ngungkapin kalau aku melihat itu di gambar itu. Nah, gambarnya sendiri kalau kita lihat, itu ada dari yang paling terbukanya kecil sampai pada yang paling besar. Nah, itu yang aku mau ngomong itu adalah di mana keperawanan perempuan itu jadi satu urusan yang hebat sekali di negeri ini. Orang-orang menilai kita dari keperawanan, orang-orang menilai kita dari vagina kita. Jadi kayak kalau kamu masih rapat, ya kamu oke nih, kamu bisa nih diterima. Tapi kalau udah nggak lagi, udah longgar, kayak harga diri kamu itu jatuh banget. Kayak kamu udah bekas, kayak kamu udah tidak berharga lagi. Dan ini aku kepikiran karena aku udah banyak nih dapat ini di luar sana. Kayak teman-teman laki-lakiku biasanya cerita-cerita, oh yang ini udah nih, yang ini udah longgar nih, jangan, kita cari aja yang lain. Kayak gitu. Itu waktu aku lihat foto ini itu menampar aku sekali. Ini kayak bilang, ini kan yang selama ini kamu saksikan, tapi kamu nggak berani ngomong gitu. Jadi selama ini aku tahan aja gitu. Waktu teman-temanku ngomong, aku tahan aja. Padahal aku tahu gimana sih, apa sih yang perempuan bisa rasa kalau kata-kata itu keluar. Kayak gitu. Jadi aku mendapatkan juga kayak pendapat-pendapat bahwa oh iya dong, kita boleh mengomentari itu. Karena karena itu mengukur seberapa baiknya kalian perempuan. Dan di situ aku nggak bisa berkata-kata lagi kalau sudah ngomong kayak gitu. Aku kayak kehabisan kata, aku kayak kehabisan untuk melawan. Padahal sebenarnya aku itu mau ngomong, jadi aku tulis aja di foto itu. Karena mereka bilang kayak gini, kayak kalau kamu perempuan udah melakukan hubungan seks, vaginamu tidak rapat lagi,
kamu bukan perempuan yang baik-baik, kamu sudah tidak pantas. Lalu kalau laki-laki, kenapa sih laki-laki nggak ada yang marah, nggak ada yang memprotes kalau mereka melakukan hubungan seksual? Ya iyalah, nggak ada yang protes, kan laki-laki bentuknya tetap sama. Kalau kalian perempuan kan kalau udah beberapa kali pasti longgar kayak gitu. Aku sebenarnya marah banget. Jadi di foto itu aku bahkan tulis bahwa ini semua tuh kayak omong kosong gitu, kayak omong kosong. Aku mau bilang kalau penis kalian itu tidak melahirkan seorang manusia, tidak jadi rumah buat seorang manusia, beda sama vaginanya perempuan. Jadi sebenarnya ada 3 foto di situ, itu semua aku lihatnya kayak aku lihat vagina, aku lihat keperawanan, aku lihat isu-isu itu di foto. Dan itu berat sekali karena aku kan orangnya, aku sangat menyukai laki-laki dan gagasan mereka, kebebasan mereka. Maka dari itu kalau mereka ngomong tentang itu, aku bakal diam, aku nggak bisa melawan. Dan foto itu betul-betul menampar sekali bahwa habis ini yang kamu harus lakukan, bahwa perempuan tidak bisa diukur dari keperawanan mereka. Kayak gitu, Kak. Oke, Anggi. Misalnya kalau aku mau tanya gitu soal terkait budaya di mana kamu tinggal dengan nilai keperawanan itu sendiri. Bagaimana budaya setempat itu melihat itu? Kalau dari budaya ya, aku kalau di sini itu, ini mungkin juga keterkaitan sama agama. Kalau itu ada di foto bunga lili, tapi biar aku jelaskan saja karena masih nyambung ya. Keperawanan itu adalah satu kesucian. Keperawanan itu menandakan bahwa perempuan itu perempuan yang baik, perempuan yang bisa menjaga diri, perempuan yang betul-betul hebat, itu suci, polos, tidak berdosa, seperti itu. Kalau menikah dan saat menikah itu si perempuan memakai tudung, itu seperti penutup kepala berwarna putih. Itu artinya bahwa perempuan itu masih perawan. Itu ditunjukkan, itu langsung disaksikan oleh banyak orang. Oh, si perempuan ini masih perawan nih, bagus. Laki-lakinya pasti senang, mertuanya, keluarganya, semuanya pasti senang banget. Tapi beda kalau si perempuan itu menikah dan tidak memakai tudung. Itu artinya dia tidak perawan lagi kan. Itu di situ bahkan perempuan bisa mendapatkan banyak omelan, perempuan bisa mendapatkan banyak celaan bahwa ini kamu milihnya salah nih, perempuan yang kamu pilih ini salah, masa udah gini kamu mau, atau kayak kamu siap-siap deh, kalau untuk perempuan sendiri ya kamu siap-siap deh, kayaknya kamu harus tinggal beda sama mertuamu, sebelum nanti kamu akan dihabisi, karena kamu udah bikin malu. Sekali lagi bahwa urusan keperawanan itu kayak bukan urusannya perempuan, kayak itu diatur oleh semua orang, semua masyarakat. Aku hanya membayangkan aja gimana sih perasaan perempuan dibuat seperti itu. Bukankah ketidakadilan itu kelihatan sekali, tapi kenapa orang-orang kayak menyembah keperawanan sendiri? Selama ini ya kayak gitu, aku takut banget ngomong kayak gini. Aku takut banget karena di sini itu masih kelihatan banget kayak apa ya, kayak kalau mereka sudah tahu pastinya kamu bakal diomongin gitu untuk di orang-orang sini. Itu tuh kayak satu berita yang sangat bagus gitu buat orang-orang dengar. Oh, dia udah pernah ya, berarti ada kesempatan nih buat kita laki-laki gitu, ada kesempatan nih, karena pasti dia terima-terima aja, kita tinggal mengancam dia dengan ini, kamu udah pernah kan dengan yang ini, makanya dia mau. Jadi keperawanan perempuan itu dibawa ke sana kemari, sampai pada menikah pun akan dijadikan satu masalah besar, lalu tidak perawan. Nah, juga kalau aku lihat ya di budayaku sendiri, kalau menikahkan itu harus dengan belis. Belis itu kayak sejumlah uang yang diberikan oleh keluarganya laki-laki untuk perempuan. Dan itu masalah banget kalau perempuan nggak perawan. Itu jadi masalah yang besar banget. Bisa-bisa kamu nggak ada belisnya gitu. Kamu nggak bakal dikasih apa-apa gitu.
Jadi kayak gitu ngukur perempuannya. Makanya aku kalau isu ini itu betul-betul kena banget sama aku gitu. Yang selama ini aku saksikan, selama ini teman-teman laki-lakiku ngomong, aku dapat banyak banget. Jadi itu kayak langsung menegur aku gitu. Kalau kamu nggak boleh nih, kamu nggak boleh diam lagi. Kayak gitu. Oke, ya. Terima kasih Anggi udah mau sharing. Di sini kita juga ada Roja dari PKBI Jawa Tengah juga akan sharing. Roja bisa share screen atau mau dari laptopku? Dari laptopnya kayak Karen aja juga nggak apa-apa. Oke. Aku udah bikin folder untuk yang judulnya diskusi 26 Maret gitu. Jadi gini teman-teman, ini fotoku sama ibuku, terus ini yang cowok ini kakakku. Jadi saat aku foto itu dan aku mengkaitkan dengan pengalaman pribadiku, itu pada saat aku kecil, ibu selalu kasih tahu aku bagaimana aku harus menjaga kebersihan alat reproduksiku. Dan aku masih ingat betul saat itu ibuku memberikan istilah vagina itu namanya gembus. Jadi aku orang Jawa nih. Di Jawa gembus itu bisa jadi kayak ini loh istilah buat vagina gitu. Tapi sebenarnya si gembus ini itu adalah ampas tahu gitu loh. Kalau yang buat makanan itu gembus itu fermentasi tahu. Jadi saat aku kecil, aku dikasih tahu itu adalah gembus, it's okay, aku menerima istilah itu sebagai ya berarti ini gembus gitu. Tapi setelah aku beranjak SD, saat itu di kantin SD ada yang jual namanya gembus goreng. Di situ aku sedikit kaget ya, hah, gembus kok digoreng? Terus semenjak di SD itu aku dapat pendidikan yang ada di biologi, kan itu diajarin alat reproduksi gitu. Nah, itu di situ aku baru tahu kalau di situ namanya vagina gitu. Jadi di sini saat aku kecil, ibuku memberikan istilah yang nggak sebenarnya karena vagina masih dianggap tabu oleh ibuku dan nggak patut didengar olehku gitu loh. Jadi vagina ini masih tabu buat dibicarain buat anak kecil gitu. Saat itu aku nangkepnya itu. Terus Kak Karen foto selanjutnya. Boleh. Sorry, yang nomor berapa, Roja? Ini juga nggak apa-apa kok, Kak. Yang ini? Mix aja deh, nggak apa-apa. Oh, yang ini. Sebentar. Oke, ini. Nah, ini jadi aku punya teman, kita satu gerombolan kebetulan dan juga kita seumuran. Jadi temanku ini mengalami KDP. Kok KDP sih, sorry. KTD. KTD. Jadi pada saat pertama aku tahu temanku ini hamil, di situ aku juga ikut lihat aspeknya. Buset, kaget banget. Aku juga ikut kaget di situ. Nah, saat itu aku mulai ngajak temanku untuk cerita. Kenapa kok hamil itu kamu melakukan hubungan? Iya, dia bilang kayak gitu. Setelah aku tanya, ternyata teman-teman di sini temanku nggak mudeng gitu loh. Dia kurang informasi tentang kok bisa hamil itu gimana gitu. Dan dia pun juga tidak tahu tentang akses kontrasepsi atau gimana kok berhubungan sekali itu bisa hamil atau enggak gitu. Temanku belum tahu itu. Jadi di sini di foto ini aku mengikuti sedikit kegiatan temanku.
Jadi sekarang temanku drop out dari sekolah dan dia mengurus bayinya di rumah sama mamanya gitu. Itu ada foto yang pertama di sini, yang paling atas itu aku simbolkan dengan tespek yang ada di kantong OSIS SMA gitu. Terus yang bawah itu temanku berinteraksi dengan tetangga sekitar, bagaimana tetangga sekitar bisa menerima dia gitu kan. Di Jawa pun juga itu sama-sama masih dianggap aib gitu, padahal bagaimana anak itu bisa hamil itu kan karena kurang informasi gitu. Jadi nggak semata-mata nih aib gini kayak gitu, tapi realitanya masih kayak gitu di sekitarku. Terus yang ini temanku lagi masak sambil gendong anaknya, terus yang di bawah itu lagi ngajak anaknya main kucing gitu. Lanjut Kak Karen. Yang mana? Yang ini boleh, yang awal, yang paling awal. Oke, jadi ini aku ambil saat aku lagi jalan-jalan. Aku lihat ada anak perempuan yang sedang duduk kayak gitu. Itu aku menggambarkan setelah aku mengingat pengalamanku. Jadi benar banget kalau misalkan foto ini bisa membangkitkan memori lama gitu. Jadi bahkan yang sebelumnya aku kayak udah lupa, setelah aku berpikir kayak kayaknya ada yang tepat nih. Jadi di sini aku punya nenek. Jadi nenekku itu aku pernah ingat banget dulu aku sering cerita-cerita sama nenekku. Kalau mau tidur gitu kan aku sering tidur sama nenekku. Jadi aku pernah cerita-cerita sama nenekku. Aku tanya ke nenekku tuh pertama menikah itu umur berapa? Nenekku jawab umur 9 tahun. Nenekku menikah saat itu. Buset, itu kan masih anak ya, masih anak-anak. Terus mbah kakungku, suaminya saat itu umur berapa waktu menikah dengan nenekku? Mbah kakungku itu umur 21 tahun. Jadi nenekku 9 tahun, mbah kakungku 21 tahun. Di situ aku tanya sama nenek, terus apa yang nenek rasain gitu? Ya awalnya bingung, kayak 9 tahun waktu masih kayak buat main-main sama teman-teman, nenek dipaksa harus menikah karena dulu nenek anak pertama dan ibunya nenekku punya banyak anak. Jadi nenekku istilahnya biar ada yang ngurusin gitu lah, makanya dinikahin gitu. Terus setelah itu di skip sama nenekku, akhirnya nenekku bilang waktu nenek pertama kali punya anak itu umur 19 tahun. Jadi di situ kayak wow, ternyata bahkan nenekku sendiri itu adalah korban pernikahan dini gitu. Gitu sih. Lanjut Kak. Oke, yang mana? Yang itu boleh. Nah, jadi ini simbol-simbol. Aku dulu waktu kelas 9 SMP itu aku pernah mengalami KDP, kekerasan dalam pacaran. Jadi di situ aku belum sadar sama sekali kalau aku ada dalam hubungan yang nggak sehat. Yang pertama ini aku menggambarkan saat itu aku benar-benar dilarang buat bebas untuk mengekspresikan cara berpakaianku. Aku dilarang untuk pakai yang terbuka, aku dilarang pakai celana ketat, aku dilarang buat pakai seragam yang ketat, harus yang longgar, harus yang ini, harus yang itu. Pokoknya di situ aku merasa apa ya, ruang gerakku untuk berekspresi pengen pakai ini, pengen pakai itu tuh jadi terbatas karena pacarku itu saat itu. Terus yang kedua, selain membatasi cara berpakaianku, dulu pacarku itu juga mantan, juga membatasi hubungan sosialku. Salah satunya dulu aku pernah melihat sendiri nih
temen cowokku itu dipukulin sama mantanku. Kayak jadi takut gitu loh. Kayak temen-temen cowokku yang kayak deket sama aku gitu malah dipukulin. Itu kan, waduh kok makin ekstrim ya nih orang. Kayak gitu. Terus baru yang terakhir ini telinga. Jadi di situ aku denger sendiri mantanku itu mutusin aku. Dan itu rasanya saat itu bener-bener sakit hati banget. Ya ampun, anak SMP, kelas 3 SMP, mau UN diputusin. Kayak aku udah, aku udah nurutin apa yang dia mau, kayak aku nggak boleh gini, aku nggak boleh gitu. Dan aku di situ pun nggak sadar kalau misalkan aku ada dalam hubungan yang nggak sehat. Karena saat itu aku juga belum terpapar atau dapat informasi apapun tentang KDP, tentang toxic relationship itu seperti apa, pacaran yang sehat itu seperti apa. Aku belum dapat itu, makanya aku belum bisa mengidentifikasi diriku ini, aku ada dalam hubungan yang sehat atau yang nggak sehat sih, gitu. Baru-baru tahu, menyadari saja enggak gitu loh. Dan saat itu aku diputusin, awalnya aku sedih banget, tapi terus beranjak, terus aku saat move on, saat aku SMA aku mulai ada di pilar, dan aku terpapar informasi tentang ADP, membangun relasi yang sehat itu seperti apa, pacaran yang sehat itu seperti apa, dan sekarang aku juga bisa minimal mengidentifikasi aku ini adalah hubungan yang sehat atau nggak sehat, dan juga bisa mengkomunikasikan apa yang aku rasain. Kalau dulu kan aku belum berani speak up, aku kok nggak suka ya diginiin, aku belum berani, jadi aku digituin aku masih mewajarkan aja gitu loh. Tapi kalau sekarang aku udah berani speak up dan bisa mengidentifikasi aku ini ada dalam hubungan yang sehat atau nggak sehat, dan aku bisa berkomunikasi dengan asertif dengan pasanganku ataupun dengan orang lain. Lanjutkan. Oke sih. Itu yang dua kan terkait ini. Iya. Iya mungkin Ikna, itu presentasi dari kita. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya terkait terapeutik fotografi itu sendiri. Ya, sebelumnya ini menarik banget ya Karen, bagaimana melihat bahwa media berupa foto itu bisa menyimpan banyak arti, dan juga bagaimana orang justru bisa terbuka berdasarkan foto gitu. Nah, kalau menurut kamu sendiri yang selama ini sudah menjalankan fotografi terapeutik, kenapa sih sebenarnya orang tuh justru bisa terbuka dengan medium foto ini? Kenapa bisa? Mungkin bisa tadi dia kayak men-trigger hal-hal memori atau mungkin unfinished business di masa lalu gitu. Jadi mungkin ada di alam bawah sadar kita sendiri gitu, ada hal-hal yang belum kita selesaikan lalu, dan itu jadi mengaruhi bagaimana kita bersikap dan berperilaku. Dan visual ini ya itu menurutku sebagai bahasa yang universal ya. Bahasa yang universal maksudnya adalah semua orang bisa, ini alat yang demokratis untuk semua orang bisa menggunakan, menginterpretasikan sesuai dengan pengalaman pengetahuan mereka. Gitu sih menurutku. Mungkin kalau dari Anggi atau mungkin Roja sendiri gitu, ketika kenapa kalian akhirnya bisa bercerita, aku juga penasaran sih. karena ketika aku melakukan workshop ini, aku memposisikan fasilitator memposisikan dia sebagai seorang pembelajar yang kepo. Jadi ketika teman-teman cerita itu, aku jadi kayak penasaran, kayak kenapa, jadi menggali lagi supaya mereka keluar untuk menceritakan kisah mereka. Kalau Anggi sendiri gitu sama Roja, akhirnya kenapa bisa melihat suatu visual ini mengingatkan kepada sesuatu hal? Mungkin Anggi bisa mute-nya di unmute dulu. Coba Anggi. Ya. Oke, Anggi. Oke, thank you Kak. Kalau dari aku sendiri, aku setuju ya sama Kak Karen. Itu kayak urusan yang belum selesai di masa lalu.
Jadi aku itu terlalu banyak membawa gitu, karena aku nggak bisa speak up, nggak bisa ngomong, jadinya aku bawa aja gitu, sampai akhirnya aku bisa ngomong nih pas ada fotonya, aku bisa cerita nih di sini. Misalnya seperti tadi, bahwa dari dulu itu teman-teman laki-lakiku itu suka ngomong nih, keperawanan perempuan gini-gini, perempuan yang ini sudah bekas gini-gini, aku tahan. Karena aku nggak bisa apa-apa nih, aku takut nanti pertemanan kita hancur atau gimana. Aku simpan aja gitu dalam hati aku. Dan ternyata bahwa pas aku cerita dari foto tersebut, banyak banget yang keluar. Sampai budaya, sampai lingkungan, sampai semua yang aku alamin itu kayak muncul aja gitu di kesadaranku. Karena selama ini memang kayak di bawah sadar gitu. Kayak aku nggak sadar kalau ternyata itu jadi satu hal yang sangat berdampak pada diri gitu. Jadi kesadaran itu juga timbul, Ikna, karena ya ada aktivasi itu sendiri yang bagaimana dialog dan komunikasi itu mengaktifkan memori-memori hal-hal terpendam di masa lalu. Jadi memang dalam terapeutik fotografi itu seseorang tidak hanya memotret, tapi dia juga kembali melihat foto-fotonya, mengeksplorasi foto-fotonya, melihat dan menarasikannya. Jadi itulah proses istilahnya self-healing itu terjadi. Ada proses itu cukup penting dalam hal ini. Oke. Teman-teman silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh boleh ketik di kolom komen, atau kalau misalnya mau ngobrol langsung juga silahkan di unmute sendiri mic-nya dan bisa ngobrol bareng sama kita. Tadi siapa? Gimana, Karen? Tadi Roja juga belum share ya? Maksudnya, Roja mau share nggak? Mau share nggak? Mungkin nambahin dikit aja. Kurang lebih memang yang tadi disampaikan oleh Anggi itu memang betul, dan disampaikan oleh Kak Karen itu memang betul. Dan di sini fotografinya itu kan kegiatan yang memang kalau untuk aku sendiri ya, itu memang kegiatan yang baru untuk aku. Itu adalah sesuatu hal yang baru untuk aku dan juga menyenangkan gitu. Jadi itu bisa menggali lebih dalam diriku, dan juga peristiwa-peristiwa yang dulu pernah aku alami dan nggak pernah aku ceritakan ke orang lain. Dan saat aku melihat foto itu, jadi kita bisa, memori itu bisa kembali terbuka, kemudian dengan tempat dan situasi yang nyaman. Jadi cerita yang nggak pernah kita ceritain itu jadi bisa keluar dan terungkap gitu. Gitu sih, Kak. Oke, thank you Roja sudah sharing, thank you juga Anggi. Karen, ini ada pertanyaan dari Mbak Lisa. Untuk proses healing ini apakah bisa dilakukan sendiri atau tetap perlu ada pendamping atau fasilitator, atau mungkin malah butuh konselor? Untuk terapeutik fotografi ini sendiri memang bisa dilakukan sendiri. Jadi ada namanya Brian Evans, dia salah satu orang yang menggunakan foto sebagai medium self-healing. Jadi orang ini dia memotret banyak hal, memotret apapun yang dia suka, dia nggak tahu gitu maksudnya apa. Nah, jadi ketika dia akhirnya melihat lagi foto-fotonya, dia menemukan adanya benang merah antara foto-foto yang dia potret gitu. Dia melihat ada tema-tema kesepian, kesendirian di fotonya gitu. Yang selama ini dia rasakan. Dia merasa ketika menghadapi suatu masalah, dia merasa tidak ada orang lain yang di sekitarnya membantu dia. Namun ketika dia akhirnya lihat lagi foto itu lebih lanjut, gitu, dia menemukan insight baru bahwa dalam foto yang dia potret itu, yang dia merasa sunyi sendiri, ternyata ada loh subjek atau orang lain yang masuk dalam foto tersebut. Itu memberikan insight dia bahwa selama ini yang dia merasa dia sendiri, tapi sebenarnya banyak kok orang-orang yang support, orang yang dukung, orang-orang yang memberikan kontribusi positif dalam hidupnya. Jadi ini pun yang dia lakukan sendiri.
gitu untuk terapeutik fotografi. Jadi ada menemukan insight-insight baru sendiri. Nah, tapi menarik sih ini. Tapi maksudnya gimana caranya? Apakah dia kayak harus punya background dulu kayak kalau misalnya dalam proses kita sekarang nih, Karen dengan anak-anak remaja ASV kan ada kamu yang mendampingi untuk proses awalnya, terus baru kemudian dalam proses mereka pengambilan foto pun ada proses mentoring, sehingga maksudnya proses healing pun bisa terjadi di situ. Nah, kalau itu kita lakukan sendiri, berarti kita harus punya basic knowledge-nya dulu dong ya, sebelum kita akhirnya bisa menggunakan si medium foto ini sebagai medium penyembuhan. Iya, bisa jadi seperti itu. Atau juga mungkin ketika si orang ini dia melihat kembali foto-fotonya, dia sebenarnya nggak tahu juga apa ya, dia nggak tahu juga dia harus seperti apa atau dia lagi bagaimana. Tapi yang terpenting adalah ketika seseorang melihat kembali foto-fotonya, berproses itu dan mencerna pesan-pesan maksud di dalam foto-fotonya itu bisa jadi men-trigger dia untuk mendapatkan insight itu. Jadi memang adanya kemauan dan kemampuan dari orang itu sendiri untuk bisa merefleksikan foto-foto yang dia ambil. Jadi sebenarnya memang diskusi itu penting. Diskusi nggak harus dengan tenaga profesional, tapi dengan teman sebaya juga bisa. Kayak tadi aku nunjukin foto ini, kamu seperti apa insight-nya. Jadi dengan obrolan dan diskusi itu ya menimbulkan pandangan baru. Oke, jadi sebenarnya ini jadi kayak proses self-reflection juga ya ketika kita melakukan fotografi terapeutik. Oke, ada banyak pertanyaan. Kita ke pertanyaan yang pertama dulu dari Kakak Terima Harti. Mau tanya ke Kak Karen, gimana caranya menghubungkan ketika mengambil sebuah foto yang kaitannya dengan nilai dan prinsip kita yang sudah melekat kental? Nah, itu bisa balik lagi, misalnya gini, ketika dalam mengambil foto, nah jadi kan kalau aku balik lagi ke presentasiku, sebentar aku share screen dulu. Share screen. Nah, jadi, oke, kelihatankah presentasiku? Kelihatan? Ya, jadi kan ini adalah sebenarnya apa sih dampak atau outcome dari fotografi terapeutik itu sendiri. Pertama adalah kontrol diri dan ekspresi diri. Nah, sekarang yang mau kutanyakan adalah apa tujuan atau end goals atau apa yang ingin kamu capai gitu dalam memotret sebuah foto yang mana pengen kamu kaitkan dengan nilai atau prinsip yang sudah melekat kental. Mungkin kita langsung diskusi kali ya, Mbak Terima Harti. Mungkin bisa langsung di unmute. Ya, oke. Kakak Tri? Ya. Oke, Kak. Iya. Kalau ngambil foto sih pengennya itu bisa dilihat bagus sama aku maupun sama orang lain. Kayak gitu. Jadi emang fotonya indah ya. Maksudnya orang tuh yang ngelihat juga nggak mau sekali lihat aja, tapi maunya berkali-kali gitu loh. Itu sih yang paling dasar ya mungkin dari aku ketika misalnya ngambil sebuah gambar. Oh, jadi tujuannya adalah pengen orang melihat itu sebagai foto yang indah maksudnya? Iya, iya. Oh, kalau itu berarti memang sebenarnya kalau untuk apa istilahnya menjadi fotografer profesional memang harus latihan dan memang belajar tentang dasar-dasar fotografi itu sendiri gitu. Nah, tapi kalau di terapeutik fotografi ini, ketika aku mendampingi teman-teman, memang aku memberikan paparan tentang dasar-dasar fotografi. Tetapi aku juga membebaskan mereka gitu. Aku selalu bilang di awal bahwa foto-foto yang kalian pilih itu semua benar adanya. Maksudnya adalah tidak ada foto yang jelek. Dan karena itu merepresentasikan pendapat kalian. Nah, itu kalau fotografi terapeutik. Nah, beda lagi misalnya kalau foto pengen dinilai sebagai suatu keindahan, nah itu pasti kan tujuan akhirnya berbeda. Dia ingin dilihat indah atau sebenarnya memang sebagai cara untuk mengeksplorasi diri. Nah, fotografi terapeutik itulah
kita nggak melihat komposisi keindahan foto-foto, tapi memang cerita dan proses di balik itu. Oke, baik. Oke, gimana Tri, sudah cukup menjawab? Iya, cukup sih Kak. Jadi emang Halo? Oke, sepertinya sinyalnya iya. nggak bermasalah ya. Ini ada pertanyaan Tri yang kedua, kita bisa ke Anggi, dia nanyanya untuk Anggi. Bagaimana akhirnya Anggi merasa bahwa ini adalah suatu proses pengobatan dari masalah-masalah diri kita, bagaimana step by step-nya? Nah, silakan Anggi, mungkin bisa dijawab pertanyaan ini. Oke, kalau pengobatan, penyembuhan ya, proses healingnya, itu sebenarnya ada satu foto di mana Kak Karen mungkin bisa. Oke. Foto lilin itu. Oh, ya. Ya, oke. Foto lilin. Anggi. Oke. Deh, Kak. Screen. Oke. Oke, foto lilin ini. Nah, sebenarnya kita manusia sendiri kan punya begitu banyak masalah nih dari kecil malahan. Itulah kenapa sampai masalah-masalah itu penting banget sampai bisa buat kita ingat. Padahal kita udah 20 tahun lebih, 30 tahun lebih. Tapi kita masih ingat aja nih kejadian yang dari 5 tahun, kejadian yang dari 10 tahun gitu. Nah, di foto ini ini adalah foto di mana aku bisa menjelaskan bahwa di sini aku berproses untuk sembuh dari itu semua. Dari konsep aku ada satu foto di mana aku cerita tentang ibuku, ada satu itu atau proses tadi yang telah aku ceritakan mengenai teman laki-lakiku yang menganggap keperawanan hanya sebatas vagina saja atau hanya sebatas rapat dan tidak rapatnya. Dan juga masih ada banyak lagi. Itu semua itu aku prosesnya itu sangat panjang. Kita proses healing itu proses yang sangat panjang sekali. Kita nggak bisa sangat instan buat langsung sembuh, tapi kita bisa dengan pelan-pelan, perlahan melewati proses itu gitu. Aku setiap kali ngelihat satu foto, misalnya pernah aku jalan ke satu tempat, di situ aku melihat pohon ini kok bagus banget gitu. Pohon ini kok beda sendiri. Terus aku potret. Nah, di situ ternyata aku dapat nih bahwa ternyata aku itu kayak pohon itu. Aku itu pohonnya itu ada nanti Kak Karen mungkin bisa share juga. Pohon itu dia miring sendiri di antara yang lainnya. Jadi semuanya berdiri lurus. Dia tumbuhnya itu tumbuh tapi kayak jatuh gitu. Tapi terus tumbuh. Nah, di situ aku dapat kekuatan. Aku itu dapat kekuatan sekalian pembelajaran. Aku melihat bahwa ternyata arah aku bertumbuh itu kayak gini ya. Kayak pohon itu memanggil aku dan bilang, ini nih, kamu bertumbuhnya kayak gini sekarang. Kamu itu jatuh, kamu itu nggak ada arah. Di situ aku malah dapat satu proses healing yang sangat bagus buat aku. Dimana aku lihatnya kayak, pohon itu kayak udah jatuh, yang hitam putih itu Kak Karen. Pohon itu kayak udah jatuh, image 1132. 11. Di atas lagi. Oh, ini dia. Yap, ini. Oke. Pohon ini kayak udah jatuh, tapi terus tumbuh. Jadi di situ aku mau bilang, kalau aku dapat gambaran diriku di pohon ini. Aku lihat bahwa aku itu udah jatuh, aku nggak ada arah, di mana semua orang tumbuhnya ke atas. Mereka ingin mencapai langit gitu, mereka ingin mencapai awan-awan. Aku malah tumbuhnya ke bawah gitu, datar di bawah mereka gitu. Tapi di situ aku dapat pengobatanku. Kenapa? Karena aku sadar bahwa pohon itu tidak berhenti bertumbuh. Aku bisa pastikan itu karena aku lihat fotonya, aku lihat pohonnya, aku bisa pastikan bahwa kita berbeda arah.
tapi aku punya arah lain, kamu punya arah lain, tapi arahku adalah aku mau jadi orang yang berguna. Jadi dari foto ini, aku tanamkan itu nih di hati aku. Aku tanamkan itu di jiwa aku, aku tanamkan itu di pikiran aku lewat foto yang lilin tadi. Jadi semua hal-hal baik itu, prosesnya ya seperti itu. Semua hal-hal baik dari orang, aku kumpulin, aku buat itu jadi satu catatan untuk perjuangan aku. Bahwa masih ada banyak orang yang melihat kamu, walaupun kamu jatuh, walaupun kamu beda dari yang lain, selalu ada orang baik di sekelilingmu yang bisa melihat bahwa kamu itu bertumbuh dengan arahmu. Jadi dari situ foto-foto ini kayak serangkaian kisah hidup gitu, kayak ada permulaan sampai akhir gitu. Tapi aku cuma mau bilang kalau sampai sekarang kita nggak bisa menyimpulkan, belum bisa menyimpulkan, karena aku rasa bahwa proses penyembuhan itu akan terus berlanjut. Terlalu banyak, menurut aku itu terlalu banyak, masih sangat banyak. Tapi intinya sekarang aku lega karena aku bisa dengan foto ini, aku bisa menceritakan semuanya. Kayak gitu sih. Yang penting kita berjuang, kita tahu bahwa selalu ada orang baik. Percayalah, selalu ada orang baik di sekeliling kita. Kita juga harus meyakinkan diri kita bahwa Tuhan menciptakan kita, atau kita diciptakan bukan untuk main-main. Ini bukanlah satu proses yang main-main, kayak kamu ditempatkan di dunia dan sudah terserah kamu. Tidak, kamu semua itu berguna, kamu semua itu berharga, dan kamu semua itu punya arah yang berbeda. Jadi itu sih, aku lebih kepada melihat foto-foto tersebut dan aku merenungkan kembali, aku mencari kebaikan-kebaikan di situ, disampingkan dengan hal-hal buruk yang pernah terjadi, kayak gitu. Terima kasih Anggi, sharingnya sangat dalam sekali ya. Maksudnya dari foto-foto ini aja ada banyak banget cerita yang bisa muncul. Kita kok sampai terharu mendengarnya. Terima kasih Kak. Ya kadang-kadang Ikna, misalnya kalau ketika aku melakukan fasilitasi workshop ini juga, kadang-kadang ya ketika misalnya kayak teman-teman ada yang menangis ya aku juga ikut menangis, maksudnya kayak bersama mereka. Jadi memang ya emosi kadang-kadang di situ bermain pencampur aduk juga. Iya. Yeah. Oke. Kita bisa lanjut, masih ada pertanyaan lagi dari Mbak Heni Mulyati. Ada 4 pertanyaannya kayak. Mungkin nanti bisa sekalian dijawab semuanya. Oke. Butuh berapa sesi untuk kegiatan ini? Apakah ada panduan baku dalam fasilitator memfasilitasi? Bisakah diterapkan untuk lapas anak dan adakah syarat untuk menjadi peserta? Oke. Sebenarnya untuk berapa sesi untuk kegiatan ini tergantung hasil yang pengen dicapai. Jadi misalnya kayak kemarin untuk pendampingan sendiri itu 2 hari ya. 2 hari. Yang pertama terkait teori-teori dan mengulas tentang foto-foto yang telah mereka potret sebelumnya. Terus hari kedua kita belajar hunting, lalu kita mencoba untuk penajaman konsep proyek foto yang akan dibuat. Yang waktu di Palu malahan itu satu kelompok besar dalam 1 hari dan itu memang cukup membutuhkan banyak energi dan waktu. Jadi mungkin memang akan lebih kayak efektif kalau kita mau lebih mendalam lagi, dibutuhkan dalam lingkup kecil dan 2 hari, tapi tergantung keluarannya sih mau seperti apa yang mau dicapai gitu. Nah, terus apakah ada panduan baku dalam fasilitator memfasilitasi? Mungkin bisa ditanya teman-teman ke IHAP sama PKBI gitu kemarin pas aku presentasi tuh aku benar-benar minim banget presentasi yang seperti ini juga. Aku lebih banyak sharing, gambar, dan lebih banyak diskusi. Jadi memang nggak ada panduan baku sih dalam memfasilitasi workshop ini. Tapi aku mempunyai beberapa referensi sebagai menjadi landasan dasarku. Misalnya nanti aku akan share tentang beberapa buku yang bisa jadi pegangan teman-teman. Lalu apakah diterapkan anak dalam lapas anak? Ini bisa diterapkan ke semua orang tanpa batasan budaya, ras, suku, agama, bahkan orang dengan disabilitas pun. Dan teman-teman di lapas
lintas anak, LGBT semua bisa menggunakan karena foto itu sebagai alat yang demokratis gitu untuk orang bisa berbicara. Apakah ada syarat untuk menjadi peserta workshop ini? Kemarin itu untuk terkait peserta mungkin Ikna ya bisa kemarin menjelaskan ya. Maksudnya kayak untuk workshop yang kemarin dilakukan itu memang atas inisiatif Aliansi Satu Visi. Iya. Tapi untuk usia dan lain-lainnya itu aku serahkan ke ASV gitu. Bagaimana mereka menentukan peserta yang hadir. Mungkin Ikna bisa menjelaskan workshop kemarin itu terkait. Kalau yang di Aliansi sendiri ya, sebenarnya kalau yang di Aliansi memang kita targetnya adalah remaja. Jadi itu dari kitanya sebenarnya membatasi bahwa itu untuk 10 sampai 24 tahun. Tapi kayaknya ada yang ikut di atas itu kok. Tapi intinya yang ikut adalah orang muda. Jadi sebenarnya secara umum sih nggak ada batasan striknya ya kemarin Karen dari peserta itu. Tapi kayaknya semuanya di bawah 30 tahun. Tapi kurasa di sini terus juga ada pertanyaan tentang kemampuan kognitif. Nah, sebenarnya untuk syarat yang lain-lain sih kemarin kita nggak ada mensyaratkan apapun. Jadi kayak siapapun orang muda yang mau ikut dari organisasi tersebut, kebetulan memang IHAP dan PKBI Jateng waktu itu yang dipilih karena waktu itu memang kebetulan pada submit cerita nih, terus kemudian cerita dari mana yang mau dimasukkan dalam fotografi project ini terpilihlah wilayah PKBI Jateng dan wilayah IHAP. Nah, makanya kenapa dilakukan di 2 daerah itu. Terus kemudian memang pesertanya dibatasi maksimal 6 orang kalau nggak salah, supaya sesinya tadi tetap bisa efektif dan intensif. Nah, tapi aku nggak tahu Karen, kalau dari kemampuan kognitif, apakah memang ada syarat untuk kemampuan kognitif itu sendiri? Enggak juga, karena misalnya kayak anak dengan kebutuhan khusus pun, anak dengan maksudnya kayak gak ada batasan. Maksudnya selama anak tersebut bisa menggunakan kamera handphone atau kamera DSLR atau apapun itu untuk merekam suatu foto gitu. Jadi nggak terbatas, untuk semua kalangan bisa. Oke, tapi mungkin berarti butuh treatment yang tersendiri ya, misalnya kayak kalau kita dengan teman-teman disabilitas rungu atau punya teman-teman dengan disabilitas. Nah, kalau teman-teman dengan disabilitas netra bagaimana? Karena kan medium foto kan berarti butuh visual. Kalau netra sebenarnya sampai sejauh mana dia bisa melihat suatu penglihatannya ya, ketajaman penglihatannya ya. Karena waktu itu juga ada teman yang dia akhirnya memaparkan hasil suara itu menimbulkan rasa apa, dan pas kita lihat fotonya ada keterikatan nggak di situ. Nah, itu juga bisa kita lakukan. Jadi dengan kemampuan dia merasakan dan mendengar audio. Dan juga teman-teman netra sendiri pun kan ada batasan berapa persen batas penglihatannya ya. Nah, itu juga bisa dilakukan juga. Yang penting kita adanya bisa berdialog atau berkomunikasi, karena kan di situ akan ada pembahasan foto itu sendiri ya. Oke, kira-kira gitu ya. Jadi buat gambaran kalau teman-teman ingin melaksanakan workshop ini di tempat masing-masing, sebenarnya tadi tidak ada batasan kalau misalnya kayak secara usia atau secara latar belakang yang lainnya. Yang penting memang pesertanya sedikit supaya untuk menjaga sesinya tetap intensif. Nah, tadi ini Tri juga bilang teman-teman di PKBI DKI berharap bisa dilaksanakan di kantornya juga. Siap. Nanti boleh kontak Karen lah ya setelah ini, kira-kira gimana. Karen free kalau Sabtu sama Minggu ya? Iya, karena full time hari biasa. Oke, teman-teman yang lain masih adakah yang ingin bertanya? Atau mungkin mau ikut sharing juga? Ini nggak terasa sudah 1,5 jam ya. Wow. Mungkin Anggi atau Roja ada yang mau di sharingkan? Ada yang masih mau dibagikan lagi nggak terakhir sebelum kita tutup nih sesi kita sore ini? Kalau aku sih kayaknya cukup ya. Mungkin aku ya, Kak. Aku silakan, sedikit. Aku mau bilang aja kalau sebenarnya apa yang kita foto itu merupakan atau secara tidak sengaja dan secara tidak sadar itu menggambarkan diri kita, menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan kita. Jadi kalau buat teman-teman tadi yang bingung fotonya
apakah harus bagus atau tidak. Kembali lagi seperti yang Kak Karen bilang bahwa tidak ada foto yang bagus dan jelek, semuanya itu memberikan makna kayak gitu sih Kak. Itu aja. Oke, jadi ini ya kalau misalnya memang mau mengadakan workshop ini nggak usah takut kalau misalnya ternyata nggak bisa foto atau apa, karena yang dilihat memang adalah makna di balik fotonya, bukan estetika fotonya ya, karena kan ini bukan lomba fotografi. Iya, ya, proses itu sendiri yang berlangsung sebenarnya. Oke, kalau gitu thank you banget Karen buat sesi sharingnya sore hari ini. Ini pengetahuan yang baru buat kita semua, dan tadi terima kasih juga untuk Anggi dan Roja yang sudah berbagi ceritanya, yang sudah berbagi bagaimana bahwa foto itu bisa menjadi sebuah medium untuk penyembuhan, dan mau berbagi ke kita semua karena kan itu tadi cerita-cerita yang cukup personal ya. Terima kasih banyak banget buat kalian berdua, dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah jadi peserta di sesi sore hari ini. Lumayan banyak loh Karen, ada 25 orang. Oke. Nah, tadi yang pada berminat mau bikin workshop terapeutik fotografi, silahkan hubungi Karen. Bisa dihubungin di mana, Karen? Oh ya. Ada email? Saya tulis aja di sini kali ya, sebentar. Bisa hubungi Karen di emailnya, nanti bisa follow up lebih lanjut. Dan mungkin teman-teman di masing-masing organisasi bisa bikin sendiri loh foto-fotonya itu tadi. Dan tadi nggak cuma foto ya, tapi fotonya juga diiringi dengan narasinya juga ya, Karen ya? Iya betul, karena sebenarnya memang proses dialog itu yang terpenting juga dalam mengeksplorasi diri ya. Begitu. Oke, jadi teman-teman, karena ini sudah lebih dari 1,5 jam, kita sudah saatnya untuk mengakhiri sesi sore hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Nah, ditunggu di ruang berbagi yang berikutnya, ruang berbagi ke-14 atau 15 ya, pokoknya nanti akan kita laksanakan di tanggal 31 Maret 2020 jam 3 sore, dan kita akan membahas mengenai situasi karantina dan ketika rumah bukanlah ruang yang aman. Nanti ada Ika dari salah satu psikolog dari Yayasan Pulih yang akan menjadi narasumber kita. Nah, jadi itu relatable lah ya dengan kehidupan kita sekarang yang terpaksa mau tidak mau harus dikarantina di rumah dan bekerja dari rumah. Oke, ini ada alamat emailnya Karen dan juga nomor handphonenya. Silakan boleh di-save. Nanti aku juga bisa bagiin ke teman-teman. Oke, kalau gitu terima kasih. Sampai bertemu lagi di ruang berbagi berikutnya.